Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali kepada materi untuk mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah di hari ketiga. Yang akan Pak Irfan sampaikan kali ini adalah materi tentang pendidikan karakter. Ini adalah materi kelima dalam serangkaian materi MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Baik, kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Pendidikan karakter itu merupakan pendidikan tentang penguatan moral bagi anak-anak. Mengapa pendidikan karakter perlu dikuatkan dalam diri anak-anak atau siswa? Karena krisis multidimensi yang diakibatkan karena perkembangan zaman, globalisasi, dan pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan luar negeri atau kebudayaan barat membuat maraknya remaja atau anak-anak sekolah melakukan kriminalitas seperti pencurian, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi, dan juga masalah-masalah sosial yang lain yang tentunya itu akan berdampak buruk bagi masa depan anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter penting sekali untuk ditumbuh kembangkan pada diri setiap anak. Anak-anakku semuanya, pengertian pendidikan karakter dari beberapa ahli berikut ini. Menurut Likona, pendidikan karakter itu sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tentunya, karakter ini adalah nilai-nilai etika yang ditanamkan pada diri siswa. Sedangkan menurut Suyanto, pendidikan karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Menurut Kertajaya, karakter itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu. Nah, karakter ini merupakan mesin yang mendorong bagaimana orang bertindak, bersikap, berucap, ataupun merespon sesuatu. Menurut Kamus Psikologi, ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter. Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ya. Sedangkan untuk amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan karakter ini dimaksudkan untuk membentuk setiap insan, setiap manusia Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi penerus bangsa yang tumbuh dengan karakter, nilai-nilai luhur bangsa, serta agama. Anak-anakku, terdapat 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur secara universal. Karakter yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, memiliki kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Serta yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Baik anak-anakku, kita ke materi ke-6
yaitu tata krama. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar tentang tata krama siswa. Tata krama siswa itu sering disebut juga dengan etiket. Contohnya seperti ini. Ketika masih anak-anak, tentunya orang tua kita ataupun guru-guru juga menyampaikan pada saat seorang anak diberi sesuatu ataupun diberi bantuan oleh orang lain, kita wajib mengucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu contoh tata krama. Sedangkan tata krama sendiri artinya adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tata krama dalam berpenampilan. Seperti saat mengenakan seragam sekolah harus dimasukkan bajunya, jangan dikeluarkan ya, serta memakai dasi, ikat pinggang hitam, ataupun seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Pada waktu olahraga tentunya memakai seragam olahraga. Dan memakai pakaian itu yang harus cocok dengan situasi dan tempat. Contoh, misalnya pada saat di masjid menggunakan celana pendek, itu berarti anak-anak tidak memakai pakaian pada situasi ataupun tempat yang tepat. Yang kedua adalah tata krama ketika berjalan bersama teman-teman. Ya. Yang pertama yaitu laki-laki harus menjadi pelindung wanita. Jangan malah wanita diejek ataupun diganggu oleh laki-laki. Itu berarti kita tidak memiliki tata krama yang baik. Laki-laki harus menjadi pelindung wanita. Yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria, tentunya pria harus berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Artinya untuk menghindari sesuatu hal yang terjadi pada wanita. Yang kedua, kalau ada dua pria dan satu wanita, lebih baik wanita berada di tengah untuk melindungi keamanan, memberikan keamanan kepada wanita tersebut. Selanjutnya adalah tata cara makan. Yang pertama, ciciplah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Jadi kita tidak boleh makan kok sambil bersuara, apalagi berbincang-bincang. Itu bukan tata krama yang sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, jika batuk pada saat makan, ya harus ditutup. Itu adalah sopan santun atau tata krama yang harus dijalankan. Selanjutnya adalah berdoa sebelum dan selesai makan. Yang keempat, tata krama ketika menggunakan fasilitas umum. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti di halaman ataupun di tempat-tempat lain. Selanjutnya adalah sopan ketika berkendara di jalan atau memakai kendaraan apapun, dan juga ketika berjalan kaki berangkat sekolah maupun pulang sekolah harus menjaga tata krama. Baik, begitu anak-anak materi tentang tata krama. Selanjutnya kita ke materi ke-7, yaitu pengenalan kurikulum 2013. Baik anak-anak, kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ini tentunya anak-anak tidak hanya belajar
mendengarkan ataupun melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi anak ataupun siswa di sini adalah membangun pengetahuannya sendiri, kemudian mencari informasi sendiri dan bekerja sama dengan teman untuk memecahkan atau mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Masalah yang dimaksud adalah masalah di dalam pembelajaran. Anak-anakku, pada kegiatan di kurikulum 2013, anak-anak harus aktif dalam pembelajarannya karena Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi kegiatan belajar mengajar serta memberi motivasi kepada anak-anak semua agar belajar dengan baik. Jadi di sini anak-anak harus bersikap kritis dan memiliki ide-ide yang cemerlang ketika menghadapi sebuah pembelajaran yang berbasis masalah ataupun berbasis proyek. Anak-anakku, pada kegiatan di kurikulum 2013, penilaian yang akan dilakukan guru meliputi 3 hal, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan nanti akan dilaksanakan menggunakan tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan. Selanjutnya untuk keterampilan akan dinilai menggunakan observasi, untuk keterampilan akan dinilai dengan tes praktek, tes produk, tes proyek, dan juga portofolio. Selanjutnya untuk sikap dan perilaku akan dinilai oleh guru menggunakan pengamatan atau observasi, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Baik anak-anakku, kita sekarang ke materi terakhir, yaitu pembinaan mental agama di sekolah. Ini materi ke-8 loh. Anak-anak, pendidikan agama itu sangat penting sebagai pondasi yang melandasi kegiatan-kegiatan anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan agama merupakan mental growth atau bisa dikatakan adalah mental yang tumbuh di dalam setiap aktivitas dan kegiatan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan agama di sekolah wajib ditekankan, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi praktek-praktek keagamaan yang nantinya dapat membentuk karakter religius bagi anak-anak semua. Di dalam sekolah dasar, guru agama menjadi pemegang peran utama dalam internalisasi atau penyemaian atau pembudayaan pendidikan dan karakter agama di sekolah. Oleh karena itu, melalui pendidikan agama yang dipimpin oleh guru agama, nanti anak-anak akan diajarkan mengenai praktek ataupun ritual keagamaan yang dianut di sekolah. Seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, ada kegiatan amal, baik amal Jumat maupun di hari-hari yang lain sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan yang terpenting juga ada penambahan kultum atau siraman rohani setiap hari Jumat seperti yang dilakukan di sekolah kita SD Negeri Mandisari.
Baik anak-anakku, pendidikan agama itu merupakan pendidikan yang sangat fundamental, yang harus menjadi ujung tombak bagi pendidikan-pendidikan pada materi pelajaran yang lain. Karena apa? Agama atau pendidikan agama itu merupakan landasan yang digunakan oleh setiap siswa untuk menuju menjadi siswa yang memiliki karakter tidak hanya cerdas, tapi juga berperilaku baik. Oleh karena itu, sekali lagi ditekankan, pendidikan agama nanti diterapkan tidak hanya dengan mendengar saja, ya, tapi juga anak-anak nanti akan dilibatkan dalam setiap permasalahan ataupun praktik-praktik dalam materi pengajaran agama atau pendidikan agama. Baik anak-anakku, pendidikan agama di sekolah akan sukses tidak hanya atas dasar pengajaran yang ada di sekolah saja atau guru agama di sekolah, namun juga harus ada dukungan dari keluarga, lingkungan atau masyarakat, dan juga kebijakan dari pemerintah. Jadi, jika semuanya mendukung, insya Allah pendidikan agama yang ada di sekolah akan benar-benar tersampaikan, terinternalisasi, dan juga menjadi budaya yang baik untuk anak-anak. Baik, itu saja yang dapat disampaikan untuk materi MPLS pada kali ini. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua dan juga membawa rahmat dari Allah kepada kita semuanya. Anak-anakku, sekali lagi tidak bosan disampaikan untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar pandemi COVID-19 segera sirna dan pergi dari bumi kita, khususnya Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.